Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di Hartono Channel. Terima kasih atas kunjungannya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Ini sekarang untuk cuacanya tidak stabil, atau cuacanya di tempat saya dingin sekali. Oke, bagaimana untuk kondisi cuaca di tempat teman-teman semuanya? Semoga diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Saya akan coba untuk bagi pengalaman lagi tentang masalah di aki motor. Bisa ada dua buah diode, oke, dua buah diode. Dua buah diode, dan untuk kapasitas dari diode yang agak besar adalah 6 ampere. Oke teman, dan di sini saya akan berbagi pengalaman tentang fungsi dan cara kerja dari sebuah diode untuk sebuah pengisian aki. Ini bisa digunakan untuk aki motor dan mobil, dan tentunya teman-teman juga bisa merakit di rumah sendiri maupun membuat dengan alat yang sangat mudah dan tentunya terbukti untuk hasilnya. Teman-teman simak terus, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Untuk yang pertama di sini saya ada dua buah diode teman. Oke, untuk kapasitasnya itu sama 6 ampere, dimana untuk diode ini sangat penting sekali tentang pemasangan dari komponen ini di sistem kelistrikan, dimana untuk warna putih adalah bagian plus atau arus yang menuju ke bagian tidak ada warnanya di bagian sini ke arah yang berwarna putih, dan sebaliknya tidak bisa mengalir dari yang putih ke hitam. Oke, dan di sini untuk arus yang dikeluarkan ini di sini ada sebuah arus AC atau arus bolak-balik dari sistem kelistrikan, atau biasanya pada trafo itu saat melewati diode di posisi ini. Oke, ini menjadi positif, dan jika dipasang seperti ini, oke, dipasang di balik posisi hitamnya ini di bagian depan, ini mengeluarkan arus negatif. Ini menjadi arus DC. Saat dipasang sebuah diode bisa menghasilkan arus positif dan negatif. Dan di sini untuk sebuah diode, untuk kapasitasnya semakin besar dari nilai diode itu sendiri, semakin besar arus yang dilewati. Dan untuk pemasangan diode ini ada yang seri seperti ini, oke, digabung seperti ini. Ini untuk arusnya yang mengalir tetap 6 ampere karena di sini terhubung seri atau melewati dua diode. Oke, melewati cuma satu diode, jadi arus yang dialiri sebesar 6 ampere. Dan di sini untuk kita gabung seperti ini, seperti dua diode seperti ini. Oke, ini saat dipasang pada sistem kelistrikan, ini arus yang dialirkan pada diode ini karena di sini arusnya AC kemudian menuju DC, dan arus yang dikeluarkan itu menjadi 2 kali lipat dari kapasitas di diode itu sendiri, karena di sini dipasang secara paralel, jadi arus yang dikeluarkan sekitar 12 ampere. Oke teman, semoga bermanfaat. Tutorial ini di sini saya akan berbagi pengalaman tentang sistem pengisian di aki motor yang
tentunya menggunakan diode, dan ini sangat penting sekali untuk pemasangannya. Oke teman, tanpa berlama-lama di sini saya akan memperlihatkan sebuah alat cas yang sudah saya rakit dari sebelumnya. Di sini saya siapkan trafo, trafo CT, trafo dengan kapasitas 5 ampere, dimana di tengahnya ini ada tulisan CT. Ini maaf untuk yang sudah ahli, mohon dikoreksi, atau di sini saya berbagi pengalaman. Untuk yang pertama di sini trafonya 5 ampere. Ini bisa digunakan untuk cas aki mobil, tapi untuk aki mobil itu sangat lama sekali untuk pengecasannya, karena untuk mobil itu sekitar kapasitasnya 45H, jadi 1/10 dari kapasitas akinya. Untuk rumus yang saya ketahui tentang sistem pengisian pada aki, ini bagusnya atau amannya itu 1/10 dari kapasitas aki, tetapi untuk arus atau pengecasan itu lama sekali. Ada beberapa kelebihan saat memakai trafo yang 5 ampere untuk aki mobil. Untuk penyerapan arusnya itu lebih merata, dan penyimpanan dari strum atau sistem penyimpanan arus pada aki pada setiap selnya itu menjadi lebih besar, dan tentunya tidak merusak dari akinya itu sendiri. Dan untuk aki motor ini bisa kita gunakan yang 5 ampere ini, tetapi ada beberapa jenis aki yang bisa menggunakan 5 ampere. Ini biasanya aki yang di bawah 1 tahun atau selnya masih tergolong bagus. Karena saat dilakukan pengisian ini voltasenya langsung naik untuk aki motor, terutama aki yang berkapasitas 3,5H atau kapasitas kecil di motor sekitar 100 sampai 110 cc, 125 yang lama itu menggunakan aki 3,5H. Untuk beberapa contoh di sini ada 3,5H. Seperti ini. 3,5H. Ini tulisannya 5H. Tapi untuk real kapasitasnya 3,5H. Untuk aki jenis ini lebih baiknya atau bagusnya itu memakai trafo yang 2 ampere, 2 ampere atau 3 ampere, jadi tidak cepat panas untuk akinya jika suatu saat mengalami penurunan kualitas dari dalam selnya, karena semakin lama aki digunakan kualitas atau kekuatan dari setiap selnya ini akan menurun. Oke teman, dan untuk di sini ini saya gabungkan saya hubungkan bagian CT, ini CT atau center tap tengah ini ke negatif, dan di sini yang diode 6 ampere ini saya pilih output dari trafonya yang berarus AC. Untuk trafonya masih berarus AC, kemudian saya tambah diode 6 ampere di 18 volt, 18 volt, dan di sini sama 18 volt. Diode 6 ampere dan saya jadikan satu. Karena di sini CT, ini saya senang menggunakan trafo CT karena arus yang dikeluarkan itu besar dan tentunya lebih stabil, berbeda atau mungkin
lebih bagus trafo CT daripada trafo yang non CT atau dengan output 0, 15 dan 18. Ini trafo yang non CT. Ini saya sering menggunakan atau selalu menggunakan yang trafo CT karena tergolong stabil untuk output di arus pengisiannya. Oke, dan untuk selanjutnya di sini untuk voltase dari output dari trafonya ini setelah melewati diode ini karena strip putih di sini menjadi positif. Oke, saya gabung menjadi satu positif. Oke, 18 ini menjadi positif. Kemudian saya memakai kiprok motor. Ini saya gunakan jalur input pengisian dari aki motor, sistem pengisian. Ini saya ambil jalur pengisian dari kiprok motor. Dan untuk kiprok ini biasanya terdapat pada motor Absolute Revo, Honda Absolute Revo, Yamaha Mio Lama, Mio Carbo, Vega. Ini yang diode untuk kiproknya ini yang bawaan motor yang orsinil atau motor karburator yang orsinil. Dimana untuk kiprok ini tidak saya beli baru karena di sini saya memanfaatkan jalur input pengisian pada sistem pengisian motor, pada jalur pengisian pada motor. Jadi jika suatu saat kiprok motor ini mengalami jalur kerusakan pada lampu penerangan, di sini saya manfaatkan untuk sistem pengisian pada cas aki motor maupun mobil. Ini sudah terbukti saya gunakan dan bisa bekerja dengan normal atau arus pengisian pada aki motor dan mobil itu normal kembali. Dan tentunya dengan kiprok ini kita bisa manfaatkan kiprok rusak pada jalur lampu, kita gunakan yang jalur pengisian pada aki motor, pada aki, pada jalur positifnya. Dan untuk selanjutnya di sini untuk warna biru ini saya hubungkan ke jalur negatif dari kiproknya. Ini yang sebelah kiri atas. Oke, kiri atas. Ini untuk kiprok yang pinnya warna hijau, plastiknya warna hijau. Oke, ini kiri atas. Kemudian ini yang di atas ini negatif. Kemudian saya hubungkan ke bagian negatif aki. Oke, bagian negatif aki di sini. Oke, saya hubungkan. Kemudian untuk input, ini input dari trafo ke bagian kanan atas, kemudian kanan bawah ini output ke aki atau sistem pengisian. Ini berwarna merah. Dan di sini saya tambahkan 2 buah diode secara seri. Oke, 2 buah diode secara seri, dimana untuk jalur negatif ini saya putus, kemudian saya tambahkan 2 diode. Ini saat dilewati arusnya, untuk 1 diode ini menghasilkan atau menaikkan output pengisian di akinya sini. Ini sebesar 0,5 volt. Dan jika memakai 2 buah diode ini menjadi 1 volt. Dan di sini saya tambahkan saklar on off. Ini saat posisi seperti ini, posisi on. Ini kedua kabel kuning ini menjadi satu atau terhubung, jadi negatif atau arus pada jalur negatif pada kiprok ini langsung menuju ke sistem pengisian pada jalur negatif aki, tidak melewati diode, sehingga outputnya itu menjadi normal. Pada positifnya ini sekitar 14,5 volt
Dan jika saya tambah 2 buah diode seperti ini, oke, saya posisikan off atau jalurnya ini terputus, jadi negatif dari kiprot ini melewati dari kedua diode, jadi outputnya menjadi naik 1 volt menjadi 15,5 volt. Ini adalah sistem pengisian untuk menaikkan kapasitas dari aki dengan menambah output voltase pada aki. Oke teman-teman, dan di sini saya juga tambahkan kipas pendingin memakai 12 volt, dan untuk jalur input pada AC atau sistem kelistrikan pada PLN-nya di sini saya gunakan 0 dan 220 atau 240 juga bisa. Oke, saya kasih kabel PLN. Oke teman, di sini saya akan coba buktikan untuk hasilnya sistem pengisian aki ini apakah benar-benar 14,5 volt, dan saya rubah seperti ini menjadi 15,5 volt. Dan di sini saya tidak menggunakan aki ini, tapi saya menggunakan aki yang berbeda dari sebelumnya. Oke, di sini ada aki sama 3,5Ah. Oke, untuk aki di sini 3,5Ah, 12 volt 3,5Ah. Ini untuk pengisian cepat sekitar 3 ampere, untuk pengisian lambat 0,3 ampere. Oke teman, dan untuk kasus dari aki ini, karena di sini akinya bermasalah saat ini saya baru dapat. Ini voltasenya bagus tetapi tidak bisa mengeluarkan arus ataupun tidak bisa menyalakan lampu. Dan di sini saya bongkar dari aki ini menggunakan gergaji. Saya gergaji bagian sebelah penutupnya, yang sebelah sini sudah saya gergaji, dan di sini saya buka. Oke, ini untuk saya gergaji seperti ini. Karena untuk sebelumnya di sini tidak mengeluarkan arus, dan dan di sini setelah saya cas itu sistem pengisian aki, sistem pengisian pada alat cas tidak bisa masuk ke akinya, atau arusnya itu tidak bisa mengalir ke plat-sel akinya. Jadi di sini saya bongkar, saya gergaji seperti ini, melihat kondisi di dalamnya. Oke. Dan di sini sudah saya tambahkan air. Ini bukan air aki ataupun air aki yang biru maupun aki yang sur. Di sini saya memakai air bersih, air sumur yang biasa. Di sini saya gunakan air biasa karena untuk plat selnya di sini untuk voltase sebelumnya itu masih normal di 12,4 volt, tapi tidak bisa mengeluarkan arus. Dan di sini sudah saya tambahkan, dan saya lakukan pengecasan pada gini. Oke, sekitar 24 jam. Dan saat saya lakukan pengecasan di sini untuk plat selnya seperti ini. Ini agak hitam, ada warna hitam seperti ini. Oke. Dan untuk sambungan sel-selnya masih bagus. Ini kemarin setelah saya cek di bagian sini ada yang menguap. Saya beri tes beban menggunakan dinamo starter. Oke. Di
sini mengeluarkan uap, dan kemudian saya cas lagi dan dengan menggunakan trafo yang 3 ampere teman. Oke, 3 ampere, tidak yang 5 ampere. Nanti kalau yang 5 ampere langsung, karena di sini akinya kecil, nanti kuartirnya itu langsung panas dan bisa merusak dari selnya itu sendiri karena pengisian yang terlalu cepat. Karena untuk jenis aki yang seperti ini yang mengalami lemah pada selnya, ini bagusnya arusnya kecil supaya nanti pembersihan kerak-kerak di plat selnya, di bagian sel-selnya ini, sambungannya ini karena ada bekasnya warna putih, ini akan menghilang sesuai dengan saat pengecasan menjadi warna abu-abu untuk yang negatif, dan yang positif ini menjadi agak hitam seperti ini. Oke teman, dan di sini saya akan pasang kabel casnya. Maaf untuk suasananya, ini agak dingin bos. Oke, ini voltasenya 12,5 volt untuk akinya. Ini masih bagus, dimana untuk setiap selnya ini sekitaran 2 volt lebih sedikit. Ini sangat penting sekali untuk aki 12 volt, standarnya itu 12,4 volt pada saat posisi seperti ini. Oke, ini jika kondisi seperti ini bisa dikatakan akinya itu sudah normal. Saya dibiarkan sekitar 12 jam tetap di 12,4 volt. Di atasnya itu berarti akhirnya selnya seperti ini masih kondisi bagus. Oke teman, saya akan coba pasang kabelnya, PLN nya. Oke, sudah menyala. Oke teman, dan di sini untuk voltase pengisiannya sudah penuh dan pengisiannya 14,4 volt, dimana saat posisi seperti ini untuk sistem pengecasannya ini saya merubah dari jalur negatif pada aki, dimana pada posisi ini 14,4 volt ini jalur negatif, ini masuk ke kabel kuning, ini karena on, ini ke langsung terhubung ke negatif, jadi outputnya 14,4 volt. Oke, disini saya akan coba untuk merubah jalurnya dari negatif ini melalui 2 buah diode, dan stripnya ini yang warna putih menghadap ke negatif aki. Oke, saya pindah posisinya. Oke teman, sudah saya pindah posisinya dan outputnya menjadi 15,5 volt. Jadi untuk penambahan diode di sini ini sudah berfungsi menaikkan output voltase pengisian pada aki. Oke teman, dan di sini untuk pengisian aki 15,5 volt apakah aman untuk aki 12 volt ini? Oke, di sini kita bisa lihat untuk reaksi saat dilakukan pengecasan di 15,5 volt. Ini ada beberapa bagian sel ini yang mengeluarkan uap atau gelembung udara karena sistem pengisian ini lebih besar atau lebih banyak pada bagian sini dan bagian sini. Adalah sel yang karena sudah umur, ini selnya agak bermasalah tapi masih dingin. Jadi di sini untuk setiap selnya itu mungkin sama. Jadi saat dilakukan pengecasan atau pemakaian di motor menambahkan 2 buah diode pada jalur negatif, ini untuk penguapan air akinya akan lebih cepat
karena untuk aki kering seperti ini prinsipnya sama. Jadi saat dengan aki basah ini hampir sama. Jadi saat dilakukan pengisian di 15,5 volt ini penguapan air akinya itu akan lebih cepat dari biasanya. Ini biasanya saat normal kita gunakan sekitar 2 tahun mengalami masalah. Di sini bisa lebih cepat atau mungkin 1 tahun itu sudah mulai melemah dari arus penyimpanan akinya, karena di sini untuk cairan elektrolitnya sudah berkurang. Jadi saat cairan elektrolit ini berkurang, penurunan dari arus penyimpanannya itu sudah menurun. Gitu teman. Dan di sini saya akan coba untuk kembalikan ke posisi normal dan kita lihat untuk hasilnya dari reaksi flat cell air akinya bagaimana. Jadi saya kondisikan atau posisinya kembalikan posisi semula di 14,4 atau 14,5 volt. Ini posisi sisi pengisian 14,4 volt dan di sini kita bisa lihat reaksi dari flat cell-nya. Ini penguapannya lebih lambat atau keluar gelembungnya itu agak lama dari sebelumnya. Oke teman, dan di sini untuk selanjutnya ini saya hapuskan dulu. Saya hapuskan dulu. Ini menurun untuk voltase akinya dan kembali ke 12,4 volt saat lama dipakai. Dan di sini saya akan coba mengetes aki ini menggunakan cas aki BRD, di mana alat ini melakukan pengetesan pada sebuah aki. Untuk aki mobil itu 3,5 ampere selama 15 detik. Kita akan coba. Untuk kabelnya saya pasang untuk kabelnya. Maaf untuk tempatnya ini masih berantakan bos. Saya pasang. Saya on-kan. Mendiagnosa voltase aki di 13,25. Saat pengetesan lampu LED biru menyala di bagian bawah. Pengetesan dilakukan pengetesan 3,5 ampere. Tidak ada reaksi gelembung udara. Ini flat cell-nya masih bagus, 11,7, masih di atas 11 volt. 87%. Ini kondisi oke bos. Langsung full. Terima kasih, semoga bermanfaat teman-teman tentang sistem pengecasan, pengisian maupun perbaikan aki, dimana kita bisa melihat di sini. Saya melihat dengan mudah untuk sebuah aki yang mengalami beberapa masalah dan sistem pengisian pengetesan pada aki kering. Dan untuk selanjutnya, untuk penambahan air aki kita bisa tambahkan sedikit di atasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.